di dalam Quran ada tantangan, bukan untuk manusia aja, sekalian untuk jin juga. Kalau memang Quran ini karangan Nabi Muhammad, silakan buat satu surah aja yang serupa dengan Quran. Dan tantangan itu bukan cuma untuk manusia. Kalau nggak cukup manusia yang bisa bikin, bawa jin sekalian. Kalau berani nantang begitu, namanya berani mati gak tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, ya, sehingga kita bisa bermajelis, saling menguatkan, saling mengingatkan. Alhamdulillah. Pada sore hari ini saya diberikan topik, mungkinkah Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Topik ini mungkin sebuah topik yang mungkin sering dibicarakan, ya, dan juga sering digunakan di dalam hal kegiatan apologetika, ya. Jadi memang sering kita mendengar bahwa bahkan bukan hanya cuman pada zaman ini, pada zaman Nabi Muhammad SAW masih berjalan-jalan di muka bumi aja, topik ini sering, ya. Jadi Quran sering dituduh bahwa Quran adalah karangan daripada Nabi Muhammad SAW. Benarkah demikian? Nah, kita nanti akan bahas sedikit, ya, supaya kita bisa memahami, sehingga kita juga bisa meyakini dan juga menguatkan akidah kita, ya, insya Allah. Baik, kita sering mendengar bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW gitu. Terus kita juga sering mendengar lagi nanti, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran dibantu gitu oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani katanya. Nanti ada lagi, Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tuh menjiplak Bible katanya. Saya nyebutnya Bible, ya, bukan Alkitab. Kalau kita sekarang di zaman sekarang ini, kalau kita melihat kitab yang tertulis ada tulisan Alkitab miliknya saudara-saudara kita yang Kristen, saya menghimbau saudara-saudara jangan menyebut itu dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab, ya. Jadi kalau kita melihat kitab suci saudara kita yang Nasrani, kita sebut aja Bible gitu, paling jauh Holy Bible gitulah, ya. Nah, terus ada juga nanti, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran karena dibantu oleh iblis katanya gitu. Waduh, ada yang ngomong begitu. Serem gitu, ya, kayaknya. Benarkah begitu? Nah, kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa, ya, di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul gitu kan. Katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu gitu, ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata gitu, ya. Beda kan? Kalau di dalam Al-Quran gaya bahasanya kan seperti yang punya atau yang menciptakan manusia menyuruh kepada utusannya untuk menyampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau di hadis gaya bahasanya gimana? Si A mendengar dari si B mendengar dari si C mendengar dari si D mendengar langsung dari Rasulullah. Kan gitu, transmisinya kan begitu. Jadi sama nggak gaya bahasa di hadis dengan gaya bahasa di Quran? Beda jauh kan? Jadi tidak mungkin Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam Quran kalimatnya, gaya bahasanya jauh berbeda dengan gaya bahasa di dalam hadis gitu. Betul? Poin pertama kan gitu. Yang kedua, kalau memang Quran dikarang oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin nggak kira-kira begini, saya yang mengarang tapi di dalam karangan itu ada teguran buat saya gitu. Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Mana ada orang mengarang tapi tegurannya untuk yang pengarangnya gitu, kan nggak mungkin. Kita paham, kita tahu kisahnya. Nabi sempat bermuka masam, ya,
ketika sedang bermajelis dengan sahabat-sahabatnya, ada yang mendatangi dia, mukanya masam, ditegur, ya kan? Mosok Nabi ngarang sendiri, tegurannya buat diri sendiri, nggak mungkin gitu. Kemudian kalau memang yang mengarang Quran itu Nabi Muhammad SAW, berarti boleh dikatakan Nabi berani mati. Berani matinya gimana? Di dalam Quran ada tantangan, bukan untuk manusia aja, sekalian untuk jin juga. Kalau memang Quran ini karangan Nabi Muhammad, silakan buat satu surah aja yang serupa dengan Quran. Dan tantangan itu bukan cuma untuk manusia. Kalau nggak cukup manusia yang bisa bikin, bawa jin sekalian. Kalau berani nantang begitu, namanya berani mati gak tuh? Iya kan? Ini mohon maaf, mungkin saya bahasanya sedikit bahasa gaul lah ya, jangan terlalu resmi ya, supaya kita enak dengarnya. Itu ya. Jadi tidak mungkin yang namanya Quran karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dia berani menantang kaumnya, saudara-saudaranya, musuh-musuhnya untuk membuat Quran satu surah aja. Itu adalah tindakan yang sangat-sangat berani dan beresiko, gitu ya. Mudah-mudahan setuju ya. Selanjutnya, kalau memang dikatakan Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW, pernah nggak di dalam Quran itu Nabi menceritakan dirinya secara pribadi, menceritakan keluarganya, ibunya, bapaknya, saudaranya, pamannya, begitu? Ada? Tidak ada informasi mengenai pribadi daripada Nabi dan keluarganya gitu. Tapi mengapa malah yang diceritakan Nabi Isa dengan ibunya, malah ada surat khusus untuk nama ibunya dan sebagainya? Nama-nama Nabi yang lain disebutkan jauh lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad sendiri. Nabi Musa disebutkan 136 kali. Nabi Muhammad SAW berapa kali? Cuma 4 kali. Nabi Ibrahim 69 kali. Belum lagi yang lain, puluhan kali. Jauh melebihi daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW yang ngarang Quran, harusnya dia menyebut dirinya jauh lebih banyak dong daripada nabi-nabi yang lain. Logikanya kan begitu, gitu ya. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bahwa tidak mungkin atau mustahil gitulah, mustahil bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang mengarang Quran. Ini kita belum bicara tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, yang mana Quran itu ternyata membenarkan sains pada zaman-zaman sekarang ini. Mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 150 tahun yang lalu gitu ya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga di dalam Quran banyak juga nubuat-nubuat gitu ya. Nubuat-nubuat yang ternyata sudah terjadi. Contoh misalnya penaklukan bangsa Romawi. Terjadi nggak? Terjadi. Dari mana itu? Kalau memang bukan benar-benar Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana seorang Nabi yang ummi ya, ummi ini artinya mungkin ada beberapa arti, tetapi bagaimana ceritanya seorang Nabi yang ummi bisa membuat nubuat atau memberikan nubuat kalau tidak berasal dari yang menciptakan manusia gitu. Terjadi loh hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, seperti ada nubuat yang mengatakan bahwa nanti orang-orang Badui yang tidak beralas kaki bisa mempunyai bangunan pencakar langit gitu istilahnya, kurang lebih. Terjadi nggak? Keren tuh sekarang bangunan-bangunan di Mekah ya Bu ya. Bahkan salah satu bangunannya menjadi bangunan yang tertinggi di dunia, Masya Allah. Yang punya orang-orang yang dulunya orang-orang yang nggak pakai alas kaki gitu. Kok bisa terjadi gitu? Nabi bisa punya penglihatan begitu dari mana gitu ya? Dan itu beresiko loh, itu beresiko. Artinya apa? Nubuat itu kan ada yang dalam waktu jangka pendek, mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, mungkin ada yang 1000 tahun. Tetapi yang jelas di dalam Quran juga ada semacam kayak ayat yang dengan berani mengatakan bahwa yang namanya Abu Lahab tidak akan mungkin masuk surga. Kalau memang itu perkataan Nabi Muhammad SAW, nekat nggak itu namanya? Padahal orangnya masih hidup gitu. Nekat nggak? Nah, ayat itu turun kurang lebih 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Kalau Abu Lahab ini orangnya istilahnya iseng gitu, iseng aja datang ke rumah Rasulullah, bersahadat depan Rasulullah, gugur nggak itu ayatnya?
gugur. Karena apa? Dengan mengatakan Abu Lahab nanti akan pasti masuk neraka, begitu dia bersahadat, ayat itu sudah dianggap gugur. Padahal setiap saat di dalam hidupnya paman daripada Rasulullah ini, Abu Lahab, selalu mengatakan sesuatu yang berbalik atau bertolak belakang dengan Nabi. Setiap ucapan Nabi selalu dibantah, setiap ucapan Nabi selalu dikatakan menipu gitu. Tapi begitu turun ayat seperti itu, kalau dia iseng aja datang ke rumah Nabi bersahadat, selesai sudah. Pada waktu itu orang-orang akan memandang bahwa ayat itu gugur dengan sendirinya. Tapi nyatanya apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai matinya Abu Lahab tidak pernah bersyahadat. Tapi kalau kita melihat dari perspektif lain, dari sudut pandang lain, kok berani-beraninya Nabi Muhammad SAW bisa mengucapkan ayat itu padahal orangnya masih hidup gitu. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ayat itu bisa dimasukkan ke dalam Al-Qur'an gitu ya. Baik, nah yang berikutnya juga ada gini. Di dalam beberapa kejadian Nabi ditanya oleh beberapa orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Pada waktu Nabi ditanya, Nabi tidak langsung memberikan jawaban, karena memang jawaban itu ada yang langsung bisa dijawab, ada yang harus menunggu turunnya wahyu. Contoh, misalnya ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada Nabi mengenai 7 pemuda yang tertidur di dalam gua, the 7 sleepers, Ashabul Kahf. Dari mana ceritanya? Setelah ditanya, Nabi nggak langsung menjawab, tapi ada beberapa waktu, ada jeda sampai akhirnya wahyu itu turun, baru Nabi bisa menjawab. Apakah selama jeda itu Nabi cari-cari referensi di buku-buku Yahudi? Tidak ada, belum ada, maksud saya literasi Yahudi yang berbahasa Arab itu belum ada ya. Terus tahu-tahu Nabi bisa jawab gitu, ada wahyu yang tertunda gitu. Dan jawabannya dibenarkan oleh yang bertanya gitu. Pertanyaannya jadi kan, apakah mungkin Nabi mengarang sendiri atau mendapatkan bocoran atau membaca dari literasi mereka? Tidak mungkin gitu. Ya, itu adalah salah satu juga bukti atau indikasi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mengarang Al-Quran ya. Jadi kalau misalnya disebut bahwa Quran karangan Nabi Muhammad SAW dengan beberapa poin yang tadi saya jabarkan, gugur nggak? Gugur ya. Yang kedua, dikatakan Nabi Muhammad SAW mengarang Quran dengan bantuan siapa? Dengan bantuan membaca Bible katanya. Pertanyaannya, emang ada Bible bahasa Arab pada zaman Nabi masih hidup? Saya pengen tahu tuh Bible versi apa gitu. Saya udah ngumpulin Bible yang banyak, yang tua-tua, bahkan yang dalam bahasa Arab pun. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, belum ada Bible bahasa Arab pada saat itu. Baru 235 tahun setelah Nabi wafat, baru ada pertama kali Bible dalam bahasa Arab yang disebut dengan Kodeks Mount Sinai Arabic. Ada kodenya tuh 151 gitu. Kalau kodek-kodek itu memang dikasih kode nomor ya. Itu baru ada di abad ke-9, baru di tahun 867 Bible Arab pertama kali gitu. Pertama itu. Kedua, sampai abad ke-18 yang namanya jemaat gereja itu nggak bisa sembarangan datang buka Bible baca gitu, nggak boleh. Zaman dulu Bible belum diperjualbelikan dengan bebas gitu, yang pegang hanya pemuka-pemuka gereja. Orang sembarangan belum tentu bisa baca Bible. Sampai abad ke-18 Bible masih disembunyikan oleh gereja, yang baca hanya boleh pemuka-pemuka gereja. Nah ini bagaimana ceritanya Nabi kalau bisa mengarang Quran dengan cara menjiplak Bible gitu? Nggak mungkin ya. Jadi dengan itu bagaimana? Gugur kan pasti kan. Yang ketiga, kita mengenal, bahkan di Quran juga dikatakan nabi yang ummi ya. Ummi memang tadi saya sempat menyebut ada mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama, ummi tentu saja ibu ya. Yang kedua, memang arti literalnya adalah tidak bisa baca
tulis. Tapi ada arti yang ketiga, artinya apa? Yaitu yang tidak pernah menerima kitab. Nabi Muhammad SAW dalam konteks ummi bisa diartikan bahwa Nabi memang tidak pernah menerima kitab, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Bangsa Arab sekalipun pada saat itu, pada saat Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebut bangsa yang ummi, bangsa yang tidak pernah menerima kitab-kitab sebelumnya, ya. Nah, sekarang kalau kita mereferensi daripada tadi dua poin yang saya sebutkan, bahwa Bible bahasa Arab juga belum ada, orang-orang Nasrani sendiri juga tidak boleh membaca Bible secara bebas, bagaimana seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, bisa mengarang Quran dengan bantuan Bible gitu. Padahal Bible bahasa Arabnya belum ada, jemaatnya juga belum boleh baca, terus ada koneksi gitu sama pemuka-pemuka gereja yang lain gitu. Tentu saja tidak, ya. Jadi dengan tuduhan bahwa Quran dikarang oleh Nabi Muhammad SAW dengan bantuan menjiplak Bible, dengan mudah gugur gitu. Ya. Berikutnya dikatakan Nabi Muhammad SAW mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wow gitu, wow keren gitu. Ceritanya dari mana gitu kok bisa dibantu orang-orang Yahudi gitu, ya. Kita sering mendengar kisah di dalam Al-Bukhari juga, ya, bahwa ada sepupu daripada istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Warokah bin Naufal. Ternyata kalau kita cek ceritanya, Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Warokah bin Naufal itu hanya 2 kali. Pertama ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, kedua di depan Ka'bah. Setelah itu Warokah hanya hidup 3 tahun setelah itu, ya. Beliau wafat setelah bertemu Nabi yang kedua kali. Sedangkan kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan dalam waktu berapa tahun? 22 tahun. Nah, kurang lebih kalau kita bulatkan, anggap aja 23 tahun lah. Setelah Nabi bertemu dengan Warokah, setelah itu 3 tahun Warokah meninggal, Quran masih diturunkan selama berapa tahun lagi? Berarti 19 tahun lagi kan? Atau 20 tahun lagi gitu. Nah, terus yang 20 tahun lagi siapa? Dari siapa kalau memang bilang itu dari Warokah? Ya, paham maksud saya kan? Ketemu cuma 2 kali, 3 tahun Warokahnya sudah meninggal. Udah gitu Quran masih diturunkan selama 20 tahun lagi. Dari mana ceritanya kalau Nabi Muhammad SAW dibantu oleh orang Yahudi atau orang Nasrani? Lagi pula yang kan Warokah bin Naufal itu dikenal sebagai penulis Injil katanya gitu, ya. Tetapi diketahui bahwa yang ditulis oleh Warokah bin Naufal itu sebenarnya adalah, kalau boleh disebut, Injil untuk perjanjian baru gitu istilahnya. Oke, kita tahu bahwa di dalam Bible itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kita ketahui bahwa yang ditulis oleh Warokah bin Naufal itu adalah Injil perjanjian baru. Sedangkan Al-Quran lebih banyak mengkritisi perjanjian baru atau perjanjian lama? Ada yang tahu? Perjanjian lama. Ternyata Al-Quran, di dalam Quran lebih banyak kritik terhadap Bible yang perjanjian lama, karena memang dari perjalanan bangsa Israel yang selalu membangkang, selalu menzolimi diri mereka sendiri, banyak dibantah dan diluruskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad SAW mengarang Quran dibantu oleh Warokah bin Naufal, gugur semua gitu satu-satu gitu, ya. Oke, terus ada lagi gini, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Arab katanya, bangsa Quraisy gitu. Sedangkan kalau kita baca sejarah, bangsa Arab sebelum Quran diturunkan itu bangsa yang maju atau bangsa yang mundur? Mundur. Saking mundurnya, bangsa Persia nggak mau datang, bangsa Romawi nggak mau datang, saking mundurnya, dan dianggap di Arab Saudi itu nggak ada apa-apa gitu. Betul? Persia bangsa yang besar, Romawi bangsa yang besar, mereka perang selalu di daerah utara gitu, nggak pernah ke selatan sampai ke Arab gitu, menyerang dan menguasai Saudi, nggak pernah. Kenapa? Karena dianggap memang mereka bangsa yang mundur, ya kan?
kepercayaannya juga masih kepercayaan yang primitif. Bahkan kalau mereka suami istri punya anak perempuan yang mereka nggak mau, langsung dikubur hidup-hidup. Mending kalau dimasak dulu, hidup-hidup dikubur gitu. Itu adalah benar-benar sebuah perbuatan yang mengikuti pemikiran orang-orang yang sangat-sangat kuno begitu ya. Tidak memikirkan orang punya hak atau apa gitu, bayi punya hak, masih punya nafas dikubur, coba sampai sebegitunya. Alhamdulillah dengan diturunkan Quran, bangsa Arab yang tadinya mungkin kalau berdagang bisa dengan sesuka hatinya, sudah mulai diatur, sudah ada peringatannya, sudah ada batasan-batasannya. Bahkan dengan memakan sebiji kurma saja yang bukan miliknya, apa ininya sanksinya? Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Coba bayangkan, hanya oleh sebiji kurma. Jadi akhlaknya bangsa Arab yang tadinya sangat mundur dinaikkan derajatnya menjadi mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Apakah mungkin orang-orang yang mundur bisa mengajari seorang nabi? Gitu logikanya ya. Kemudian pada saat Quran diturunkan, bangsa Arab itu kan memang sudah terkenal dengan sastranya ya. Orang-orang Arab ngelihat danau sedikit bikin syair, ngelihat pohon bikin syair ngelihat apa lagi kepengen nikah bikin syair, semua dibikin syair karena memang terkenal dengan sastranya mereka gitu. Pada saat Quran diturunkan, sastranya Quran akhirnya menjadi pedoman penyair-penyair atau terbaliknya? Akhirnya sastranya Quran. Pada saat juara-juara syair itu mendengarkan Nabi melafazkan ayat-ayat Quran, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli syair pada saat itu? Ini sihir katanya. Bagaimana ceritanya seorang yang ummi kok tiba-tiba bisa membacakan sebuah syair yang jauh melebihi syairnya orang-orang Arab pada saat itu? Dari mana ceritanya? Bagaimana? Di mana belajarnya? Mereka saja sudah menjadi sumber sastra yang dikenal orang pada saat itu. Ini tiba-tiba seorang yang ummi bisa membacakan sastra yang tingkatannya jauh melebihi juara-juara syair. Ya, jadi sangat naif kalau mengatakan bahwa Quran dikarang oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Okay. Nanti ada lagi tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW itu belajar dari seorang pandai besi, orang Romawi gitu ya, anak laki-laki Al-Faqih Ibnu Mughirah yang bernama Jabar, yang merupakan orang Nasrani dari Roma, dari daerah Sisilia, yang disebutkan di Quran surat An-Nahl surah ke-16 ayat 103. Bagaimana mungkin orang Romawi yang tidak paham sastra bahasa Arab bisa mengajarkan Nabi dalam bahasa sastra yang tinggi gitu dalam Quran ya? Udah kasih tanda aja 5 menit cepet amat ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, mungkinkah Nabi Muhammad SAW mengarang Quran diajari oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kita baca ayat di dalam Quran. Yang permusuhannya paling besar kepada Islam siapa? Yahudi. Yang dikatakan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga siapa? Nasrani. Bagaimana ceritanya orang-orang yang dikritik di dalam Quran bisa dikatakan mengajari Nabi mengarang Quran gitu? Tidak masuk akal kan? Jadi gugur. Nah terakhir, Nabi Muhammad SAW mengarang Quran dibantu sama iblis katanya. Wah ini yang keren banget ya. Padahal kita orang Islam diajarkan sebelum baca Quran kita nyebut apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana mungkin iblis yang dikatakan sebagai musuh yang utama di dalam Quran mengajari Nabi untuk mengutuk dirinya sendiri gitu? Tidak mungkin ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kalau gitu mungkin cukup sampai di sini. Ini hanya sebagai kajian singkat ya, untuk memperkuat akidah kita sebagai umat Islam, untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu adalah murni firman Allah yang tidak mungkin dikarang oleh seseorang, tidak mungkin dikarang oleh manusia walaupun dia seorang nabi. Karena apa? Di dalam Quran isinya cuman firman Allah. Buktinya mana? Tadi seperti yang saya baca,
Yang lain buktinya mana? Ternyata sains, ilmu pengetahuan yang ada di dalam Quran udah hampir kurang lebih 80% itu sudah terkonfirmasi dengan sains zaman sekarang. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang Quran kalau dia tidak pakai mikroskop. Kata siapa? Kata Profesor Kidmore. Gunung dikatakan punya akar. Kata siapa? Kata Profesor Frank Price. Quran mengatakan gunung disebut sebagai punya akar gitu, sebagai pasak. Profesor Frank Price di dalam bukunya berjudul Earth mengatakan bahwa gunung itu mempunyai akar ke bawahnya sehingga disebut sebagai peck atau stake dalam bahasa Inggrisnya. Peck atau stake itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih tidak jauh dari kata pasak. Bayangkan, itu baru dua, belum yang lain. Garis orbit matahari, garis orbit bulan, bumi, kemudian segala makhluk hidup diciptakan dari air. Ternyata badan kita 80% mengandung air, dan segala macam. Banyak sekali, hampir kurang lebih 1000 ayat ya di dalam Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sekarang sudah kurang lebih 80% sudah terbukti benar. Jadi Quran membenarkan sains, bukan sains membenarkan Quran gitu ya. Karena Quran ditulis 1400 tahun yang lalu, sains berkembang dari abad-abad pertengahan sampai sekarang masih berjalan, sudah ada yang membenarkan 1400 tahun yang lalu gitu ya. Kajian itu banyak sekali bisa kita pelajari nanti di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat para hadirin di sini. Mudah-mudahan iman kita semakin ditebalkan, dikuatkan, ditinggikan, dan kita semoga semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.